pembelajaran. Saya cek dulu kehadirannya. Siapa temannya tidak hadir, Nak? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Kemarin ada 3 orang yang sakit ya? Oke. Jadi hari ini hadir semua. Sebelum Ibu memasuki materi baru, Ibu mau mengetes dulu kemampuan kalian sampai di mana kalian mengingat materi minggu lalu. Apa materi minggu lalu, Nak? Tentang kebijakan moneter. Siapa di antara kalian yang masih mengingat apa itu kebijakan moneter? Coba kita silakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, betul sekali, Bunda. Jadi betul sekali, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dalam mengatur atau mengendalikan uang yang beredar. Minggu lalu kita pelajari pengertian dan fungsi-fungsi kebijakan moneter. Apa yang masih ingat fungsi kebijakan moneter? Angkat tangannya. Wah, ternyata masih banyak yang mengingat ya. Coba kita salah satunya apa? Menjaga stabilitas ekonomi. Betul sekali, Bu. Siapa lagi yang masih mengingat fungsi kebijakan moneter? Menjaga stabilitas harga. Ya, betul sekali. Tadi ada yang membahas tentang menjaga stabilitas ekonomi dan ada juga menjaga stabilitas harga. Kemudian siapa lagi yang masih mengingat fungsi kebijakan moneter? Yang lainnya? Kita silakan. Memperbaiki fungsi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, betul sekali. Dengan kebijakan moneter akan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, masih ada yang ingin menambahkan mengenai fungsi kebijakan moneter? Coba dari kelompok ini. Meningkatkan kesempatan kerja. Ya, betul sekali. Ada menjaga stabilitas ekonomi, kemudian menjaga stabilitas harga, dan dibahas tadi oleh temannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja, dan keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kenapa meningkatkan kesempatan kerja ini masuk salah satu fungsi dari kebijakan moneter? Karena ketika suatu negara stabil keuangannya, maka akan mendorong yang namanya investor atau investasi. Dengan adanya investasi, maka akan menyerap begitu banyak tenaga kerja dan meningkatkan yang namanya kesempatan kerja. Jadi setiap orang berhak nanti untuk mencari pekerjaan karena adanya investasi. Ya, kita masuk ke materi hari ini tentang instrumen kebijakan moneter. Perhatikan semua di atas. Jadi indikator yang akan kita capai hari ini yaitu menganalisis instrumen kebijakan moneter. Minggu lalu kita mencapai 2 pembahasan yaitu pengertian dan fungsi dari apa? Kebijakan moneter. Sekarang kita membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Kata moneter itu sendiri adalah kebijakan yang dilakukan Bank Sentral dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jenis kebijakan moneter ada 2, di mana di atas kita lihat ada 2 yaitu tight money policy atau kebijakan uang ketat, dan 2 easy money policy kebijakan uang longgar. Sesuai dengan namanya, tight artinya ketat, easy berarti longgar. Kira-kira apa bedanya? Satu nanti untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, satu untuk menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, ya, check money policy adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sesuai dengan namanya, ketat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Apa maksudnya ini? Ketika terjadi inflasi, maka
menggunakan yang namanya take money policy atau kebijakan uang ketat. Bagaimana uang yang terlalu banyak beredar di masyarakat bisa dikurangi, maka menggunakan yang namanya take money policy. Lanjut lagi, take money policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Bisa dipahami? Ya, nanti kita bahas satu persatu di mana apa sih yang membedakan antara take money policy and easy money policy. Selanjutnya kita bahas tentang easy money policy atau kebijakan uang longgar. Data yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Berbeda tidak sama yang tadi take money policy? Tadi kenapa mengurangi jumlah uang beredar? Kalau easy money policy menambah jumlah uang beredar. Berarti ketika kita menggunakan easy money policy ini, keadaan negara tersebut sedang mengalami yang namanya deflasi. Kalau kita menggunakan yang namanya take money policy, berarti keadaan negaranya mengalami yang namanya inflasi. Berarti terlalu banyak uangnya tak? Banyak uang beredar. Artinya bagaimana caranya? Caranya bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, betul sekali. Jenis kebijakan moneter tadi sudah dijelaskan. Instrumen, inilah poin terpenting dari pertemuan hari ini. Instrumen kebijakan moneter, di mana saya mengambil ada 4 instrumen. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kedua, kebijakan diskonto atau discount policy. 3, kebijakan cadangan atau cash ratio policy. Dan 4, kebijakan kredit. Jadi ada 4 pembahasan kali ini. Kita mulai satu persatu. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa di sini, Nak? Bank Indonesia. Lagi ini adalah surat berharga atau biasa disebut dengan sertifikat Bank Indonesia. Biasa disingkat SBI. Ini SBI. Apa perannya untuk Bank Indonesia? Ada yang tahu? Ya, kita lanjut dulu penjelasannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang namanya kebijakan operasi terbuka atau open market policy, kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Kita lihat mengapa bank sentral menjual sertifikat Bank Indonesia. Karena bank sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke bank sentral. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral bisa menggunakan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Mengapa bank sentral menjual sertifikat Bank Indonesia? Karena bank sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke bank sentral. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Ibu kasih contoh. Misalnya saya adalah pihak dari Bank Indonesia. Saya mengeluarkan yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Ini SBI nanti, itu SBI dalam bentuk cuma dalam satu lembar bentuknya. Kemudian ketika uang terlalu banyak beredar, maka saya jual sertifikat Bank Indonesia ini kepada masyarakat. Ternyata ini dibeli
Oke. Betul sekali. Baik, Mani. Kita lihat ketika terjadi suku bunga, apa yang terjadi ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang beredar di tangan masyarakat akan masuk ke bank. Ini dinamakan kebijakan diskonto. Nah, Bang, kalau Bank Sentral menaikkan suku bunga, nak, semua bank-bank umum akan menaikkan juga suku bunganya. Kenapa kalau menaikkan suku bunga? Akan menambah jumlah uang kita di tabungan. Makanya banyak orang yang mau menabung. Dipahami? Kalau banyak orang menabung, kenapa? Berkurang tidak uang di masyarakat? Berkurang. Dipahami sampai sini? Bagaimana supaya orang lagi mengambil uangnya dari bank? Menurunkan suku bunga. Wah, ternyata turun suku bunga. Kalau turun suku bunga, wah sedikit juntungnya. Mending kita ambil uang tabungan di bank. Paham, Ki? Kalau kita ambil uang di bank, berarti beredar tidak uang lagi di masyarakat. Kalau beredar uang di masyarakat, apa namanya? Easy money policy. Dipakai suku bunga, ada menurunkan suku bunga. Menaikkan suku bunga ketika terlalu banyak uang beredar. Menurunkan suku bunga ketika sedikit uang beredar. Dipahami? Kenapa kalau sedikit? Kenapa kalau turun suku bunga? Masyarakat akan mengambil kembali tabungannya. Kalau diambil kembali tabungannya, maka banyak lagi uang beredar. Dipahami sampai sini? Jadi ada dua instrumen yang sudah kita bahas. Pertama tadi mengenai operasi pasar terbuka, yang kedua mengenai kegiatan diskonto. Lanjut lagi instrumen yang ketiga. Gambar apa, nak? Bank Indonesia. Ini apa tulisannya? Apa tulisan ini? Cadangan wajib minimum. Ternyata Bang, ada cadangan wajib minimumnya. Dipahami? Siapa yang mengatur cadangan wajib minimumnya? Bank Sentral. Caranya ini Bank A, ini Bank B, ini Bank C. Dipahami sampai sini? Kemudian Bank Sentral menetapkan bahwa bank harus 500 miliar, tidak boleh di bawah 500 miliar cadangan kasnya. Jadi Bank A, Bank B, Bank C harus punya cadangan kas 500 miliar. Dipahami? Dan begitu nanti harus ada batasnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apa gunanya itu? Apa gunanya? Kita lihat. Kebijakan cadangan kas di bank, kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Bagus tidak kalau bank tidak ada sekali cadangannya? Bagus. Misalnya ini banknya harus memang ada batas-batasnya tadi. Yang atur itu adalah Bank Indonesia. Makanya masuk salah satu instrumen kebijakan yang ketiga yang berkaitan dengan cadangan kas. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Maksudnya itu ketika terjadi inflasi, seperti inflasi terlalu banyak uang beredar. Bagaimana caranya? Berarti harus ditekan supaya tidak terlalu banyak lagi beredar. Ketika terjadi inflasi, apa inflasinya? Terlalu banyak uang beredar. Makanya saya sebagai Bank Sentral membatasi atau menaikkan yang namanya cadangan kas. Kenapa dinaikkan? Supaya uang kalian tidak boleh dipakai lagi
Ini apa? Penjualan. Ya, penjual kaki lima apa lagi ini? Penjual ya. Apa ini? Penjual juga ini apa? Rumah. Ini mobil. Juga rumah ada. Ini berkaitan sama kredit. Kalau misalnya kita gajinya setiap bulan sedikit, mungkin kita harus meminjam uang dulu di bank, bisa membeli mobil sambil dikredit. Ada juga orang mau beli rumah, jadi dikredit dulu, dibeli dulu rumahnya pakai uang bank, baru nanti dibayar di bank. Oke, ini salah satu contoh aktivitas. Kalau misalnya orang juga mau buka usaha, pasti juga membutuhkan yang namanya modal. Tergantung usaha apa, ada modalnya besar, ada modalnya kecil. Nah, lanjut lagi kebijakan kredit.
Mengurangi jumlah uang yang beredar. Pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi, kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat perdagangan. HP mati nak, tapi saya kita kamera nak, kira-kira sama mata, susah barang.
Ya, habis waktunya ya. Coba silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Silakan jawab nomor 1. Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bank Sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke Bank Sentral. Sebaliknya juga, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, Bank Sentral bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Ada tanggapan? Atau berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Iya, Bu. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Bagaimana? Sama-sama jawabannya sama kelompok 2? Sama jawabannya, beri aplaus dulu untuk ya, silakan kelompok 4 jawab soal nomor 2. Kebijakan diskonto atau diskon polisi. Kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, Bank Sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Sebaliknya, jika terjadi kondisi deflasi, maka jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Maka Bank Sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, sangat lengkap jawabannya, tapi saya tanya dulu kelompok lain. Kelompok 2 bagaimana? Sama jawabannya, ada yang mau ditanggapi? Kelompok 5, kelompok 3, kelompok 1. Ya, jawaban dari kelompok 4 sangat lengkap ya. Beri aplaus dulu. Kita lanjut lagi. Kelompok 5. Silakan jawab soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini karena dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menambahkan atau menanggapi? Saya, Bu. Silakan dari kelompok 1. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 5 yaitu sebaliknya jika terjadi deflasi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Ya, berarti dari kelompok 1 menambahkan mengenai ketika pemerintah terjadi deflasi atau suatu negara terjadi deflasi, dan kelompok 5 lebih kepada ketika suatu negara terjadi inflasi. Jadi menambahkan ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Masih ada berapa nomor? 2. Silakan kelompok 3 menjawab soal nomor 4. Ya, silakan. 4. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh Bank Sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang disebut dengan syarat macet. Ya, betul sekali. Bagaimana? Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang menambahkan? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 4? Tidak ada. 5? Wah, yang 5 sudah benar jawabannya ya. Beri aplaus dulu.
menjawab soal nomor 5. Kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Ya, betul sekali. Di mana tadi di atas Ibu tidak jelaskan instrumen yang terakhir mengenai kebijakan dorongan moral, di mana di sini yang berperan adalah pihak dari bank sentral memberikan pengumuman, pidato atau edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Ya, betul sekali menjelaskan nomor 1. Beri aplaus dulu. Ya, silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Sudah ada semua? Oke. Ya. Sudah saya periksa KPD-nya. Jadi jawaban yang paling lengkap adalah kelompok 4. Kelompok lagi yang sama lengkapnya, kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan 5 bagus jawabannya, tapi mungkin masih belum lengkap ya. Jadi dalam pertemuan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, banyak juga ya. Kita lihat, silakan. Jadi ada kesimpulan dari hasil materi hari ini, yaitu ada 2 kebijakan moneter, yaitu yang pertama kebijakan moneter, dan yang kedua isi polis atau kebijakan pembangunan. Dan ada pula 4 instrumen kebijakan. Pertama, kebijakan operasi dan pasar terbuka atau open market policy. Dan yang kedua, kebijakan diskonto atau discount policy. Dan yang ketiga, kebijakan cadangan kas di bank atau kas dan yang ketiga, kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio polis. Dan yang keempat, kebijakan kredit selektif. Oke, jadi betul sekali apa yang dijelaskan sama temannya, di mana hari ini kita membahas tentang jenis kebijakan moneter. Ada 2, yaitu tight money policy dan 2 easy money policy. Kemudian kita belajar 4 instrumen kebijakan moneter. Pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua, kebijakan diskonto, berkaitan tadi dengan suku bunga. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas bank atau kas rasio. Kemudian apa lagi yang keempat? Kebijakan selektif. Jadi ada 2 jenis kebijakan dan ada 4 instrumen kebijakan yang dipelajari hari ini. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang kebijakan fiskal dan bagaimana instrumen kebijakan fiskal. Jadi untuk pertemuan kali ini